Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompovan FX. Video kali ini saya akan berkongsi tentang satu price action, yaitu Quasimodo. Sebenarnya banyak cara kita untuk membuat entry, tapi kalau Quasimodo yang biasa tuh seperti inilah. Sifat Quasimodo kena tahu yaitu bersifat reversal. Oke, reversal saya tulis ini ya. So, ramai orang bertanya dengan saya tentang price action Quasimodo. So, setup yang standard seperti ini, oke. So, daripada uptrend, price naik, price turun, price naik, dan price terus naik sini. Mengambil kita punya QM sini, ya. Ini adalah QML kita. Ini adalah Quasimodo level. So, baris dengan ini, price masuk sini, dan terus price membuat penurunan. So, ini adalah yang standard, ya. Ini adalah yang standard. Demikian juga kalau buy, price daripada downtrend, price turun, naik, price membuat penurunan, price membreak kita punya low high dan price membuat penurunan. Area sini adalah QM level kita ataupun left shoulder kita, left shoulder bahu kiri ya. Dan kita boleh expect price akan sampai sini dan terus price membuat kenaikan ataupun meneruskan trend buy. Kenapa Quasimodo ini bersifat reversal? Disebabkan asalnya price berada dalam keadaan uptrend. Apabila berlaku satu price action, price terus membalas trend. So itu maksudnya reversal. Contohnya kalau untuk buy, price berada dalam keadaan downtrend, berlaku price action di sini dan akhirnya price membuat buy. Oke. So kamu kena ingat nih lah, kamu boleh screenshot di ini ataupun kamu boleh tulis di nota kamu. Oke. So ini adalah setup Quasimodo yang sangat-sangat standard ya, sangat-sangat standard. Semua orang akan boleh baca. So kenapa kita perlu belajar lagi satu teknik yang baru untuk tahun 2021 nih? Sebab di dalam chart terdapat banyak trap ya, banyak trap untuk setup Quasimodo. Oke. So maksudnya kita tidak boleh cun-cun entry di area sini. Kita kena cari inisiatif untuk kita membuat entry. Tapi apa yang pasti, price akan membuat reversal. Oke, price akan membalas trend. Oke, so saya delete dulu semua ini. Saya harap kamu boleh screenshot dan lukis ya. Macam mana pula dengan setup Quasimodo yang kita jangkakan ataupun kita anggap sebagai perangkap. So kalau kita tahu ini adalah perangkap, itu bermakna kita akan kena stop loss. Maksudnya kita punya order ataupun pending order tidak berapa cun. Oke, so contohnya seperti ini ya. Contohnya kita masih dalam Quasimodo trap tapi dalam keadaan sell lah. Kita akan membuat sell. So seperti ini ya, price naik, turun, price naik sedikit dan buat penurunan di area sini. Dan buat penurunan. Oke. So di area sini adalah MPL. Oke, MPL. Jadi apabila price sudah membreak kita punya high low, itu bermakna price akan mantul semula naik ke atas, mengambil poin Quasimodo level kita atau level entry kita, baru price membuat penurunan. Oke. So ini sedia maklum lah. Ini basic ya, memang sedia maklum. Tapi di mana poin untuk kita entry pending order ataupun kita akan open entry sell. Oke. So first kali yang standard berada di area sini, betul kan? Ya betul lah. Yang kedua ini adalah MPL. Oke, MPL. Kadang-kadang price tidak membuat MPL dan price terus membuat penurunan. Jadi kalau ada MPL di sini, kita boleh expect kita akan buat order pending order di area sini. Kita buat pending order di area sini. Dan macam mana pula dengan area sini? Perlukah kita entry? Perlukah kita entry? Di area sini kita perlu entry, wajib entry dengan lot yang kecil. Dengan lot yang kecil sekiranya candlestick membuat kenaikan dengan agresif. Oke. So kalau candlestick slow naik, so kita boleh pasang lot yang besar sedikit. Sekiranya price tembus, kita akan pasang lot yang sederhana besar dan price terus naik
kita akan pasang lot sederhana besar. Dan di mana pula stop loss kita? Stop loss kita wajib berada di atas head. Wajib berada di atas head. Ini SL kita. Dan TP kita macam mana? TP kita bergantung dengan price action ataupun perjalanan price sebelumnya. Contohnya kalau price membuat satu root base di area sini, so kita punya TP kita mestilah sampai di area sini. Memang kita akan tahu price akan buat penurunan, tapi price akan membuat reversal balik ataupun price akan mantul semula naik ke atas baru membuat penurunan. Jadi kita boleh ambil TP kita sini, lepas itu kita akan cari setup yang seterusnya untuk kita expect price akan meneruskan tren. Oke, so macam ini ya. Jadi kalau ada MPL di sini, kita kena entry di area MPL, oke? Macam mana pula dengan keadaan buy? Sama juga buy kalau price turun. Oke, turun gini ya. Price membuat seperti ini dan price mantul naik ke atas. Kita tidak akan expect price akan sampai di area sini ya. Ini dua nih ya. Oke. Kalau ada kita punya MPL di sini. Ini saya sudah kongsikan tentang setup Quasimodo trap yang untuk buy nih ya. Tapi saya ingin lagi sekali berkongsi supaya mungkin kamu susah mau cari video saya, jadi saya akan kongsikan sekali lagi. Apabila berlaku satu base di sini, kita kena expect price akan sampai di sini juga, oke? Jadi apabila price buat penurunan, price akan melebihi poin area sini dan price turun dan melebihi poin di sini dan akhirnya price sampai sini dan price terus membuat kenaikan. Jadi yang paling penting kita boleh entry di area sini. Kita boleh entry di area sini, oke? So sini tempat kita entry ya untuk buat buy limit. So sekiranya kita berada dalam keadaan sell juga, sell lah. Entry kita adalah sell atau PO ataupun order kita adalah sell. Sekiranya kita terjumpa Quasimodo yang seperti ini, jadi kita tiada MPL di area sini kan, kita boleh expect price sampai sini 1, kita juga boleh expect price akan sampai sini 2, kita boleh expect price akan sampai sini. Oke, untuk goal kebiasaannya price akan sampai di sini ya, tembus. Price akan tembus ya. Price tembus dan price terus buat penurunan. Kebiasaannya gold akan buat seperti ini, tapi kalau PP yang lain biasanya sampai di sini saja price terus membuat penurunan. Untuk Quasimodo uptrend to downtrend, so kita akan entry di area sini ya. Oke, so kita akan kena entry di sini. Jadi saya harap kamu paham kamu kena ingat LE ataupun level entry kita di area sini. Satu, ini adalah QM kita. Yang ini adalah kita punya trap Maksudnya kita harus merespek kita punya trap. Sekiranya berlaku supply zone dan demand zone, so itu bermakna kita kena respect Jadi kemungkinan besar price akan tembus di sini dan price akan buat penurunan, begitu Oke, so untuk tidak buang masa, mari kita tengok di dalam chart. Di sini kita berada dalam PXUSD ya. So kamu kena ingat first kali saya kongsikan tentang setup Quasimodo yang standard. Yang kamu nampak di sini adalah kita ada high, low, high, dan berlaku satu lower low di area sini. Oke, so saya lukis So kita ada sini high, kita ada low, kita ada high, dan kita boleh expect price akan sampai sini, ada maximum pay level dan berlaku di sini dan price terus tembus. Kita ada low di area sini telah membreak Low kita telah membreak higher low sebelumnya. Jadi kita boleh expect di mana? Kita kena expect entry kita first kali, kita kena expect price entry di sini, dan kedua kita boleh expect price akan sampai di area ini. Kalau kita tidak entry dalam base ini, itu bermakna kita tertinggal market. Kalau kita tunggu price sampai sini. Sebab itu saya katakan tadi kita mesti entry secukup rasa. Lepas itu baru kalau price mau mantul kita akan entry di sini ataupun di area sini. Oke, so lepas itu
Apabila price sampai sini, price tidak mau tembus dan akhirnya price membuat penurunan. Oke, so kita sudah profit. Kita sudah profit daripada price naik ke atas dan price membuat penurunan sebanyak 40 pips. Oke, so begitu kenapa kita perlu entry sini walaupun kita ada maximum pay level ataupun MPL di sini. Oke, kenapa kita perlu entry? Sebab kadang-kadang price tidak akan sampai di area sini. Sebab itu kita perlu entry di sini. Tapi hakikatnya price pasti akan buat penurunan. Oke, so kita akan tengok pula, kita akan cari pula setup yang Quasimodo trap. Ini adalah contoh untuk kita membuat buy. Jadi saya lukis first kali kita ada di area sini. Yang ini adalah yang standard lah. So kita ada, nampak kita ada low high low low dan price terus membreak. Jadi kita expect price akan membuat penurunan sampai di area sini di area sini, dan akhirnya price membuat penurunan, mengambil order kita, left shoulder kita di area sini, dan price terus tembus naik ke atas. Dan di sini juga berlaku satu end of trend. Oke, so di sini berlaku satu end of trend. Jadi apabila berlaku satu end of trend, kita kena price kena respect kita punya left shoulder. So ini adalah contoh untuk kita membuat setup Quasimodo untuk buy. Oke, so kita punya order buy di sini, buy limit, dan akhirnya price naik. Jadi ini adalah contoh untuk Quasimodo MPL price merespek kita punya MPL. Jadi kita ada high low, kita ada high di area sini. Letak tengah sedikit lah kan supaya jelas. Lepas tuh price membuat MPL di area sini. Lepas tuh baru price terus membreak kita punya low high. Apabila price membreak, kita boleh di sini kita boleh entry, tapi setup yang lain lah. Nanti itu kita akan sambung belajar. Apabila price membreak, kita akan tunggu price mantul di mana. So ini adalah QM kita. Oke. Ini adalah QM kita, dan yang ini adalah MPL kita. Oke, so QM kita boleh zoom in QM kita di sini dan MPL kita berada di atas sini. Oke. Jadi apabila price naik, price akan merespek kita punya QM. Sebab ramai orang akan entry di ini di shadow, di body, dan akhirnya price masuk di MPL kita di area sini So di sini sudah lebih kita punya level entry sudah lebih. Price masuk di area sini dan price terus membuat penurunan. So kita punya, kalau kita entry di sini, kita hanya just dapat entry yang kurang sharp. Tapi kalau kita entry di MPL kita ataupun di right shoulder di area sini kita dapat profit yang sharp. So daripada sini price terus membuat penurunan. So kita boleh entry di sini price membuat penurunan terus. Oke, saya harap kamu paham di sini. Ini adalah QM left shoulder dan ini adalah right shoulder. Dan ini adalah head. Di sini berlaku satu head and shoulder, dan kita boleh expect price akan sampai di sini bukan di area sini. Dan kita boleh expect price akan sampai sini untuk sharp entry kita dan price buat penurunan. Oke, di sini adalah setup untuk buy So sekali saya tandakan di mana left shoulder kita atau Quasimodo level. So ini adalah Quasimodo level kita. Jadi apabila price membuat penurunan daripada atas ke bawah, price terus membuat kenaikan sedikit, membuat shoulder dan left shoulder, dan price membuat penurunan. Price membuat penurunan, dan di sini berlaku satu base kecil So ini adalah trap berlaku base kecil, dan lepas itu baru price membreak kita punya lower high yang sebelumnya. Ini berlaku satu structure breaker, dan akhirnya price membuat penurunan. Jadi apabila price membuat penurunan, kita sepatutnya entry di mana? Di area sini kan. Di area sini kita entry kan.
di area sini. Oke. Jadi apabila price membuat penurunan, price melebihi kita punya apa? Melebihi kita punya left shoulder, dan akhirnya price sampai masuk di warna biru nih di tempat kita punya base ataupun Quasimodo trap. Lepas itu baru price akan mantul naik ke atas. Lepas itu price masuk lagi di area sini dan price mantul lagi naik ke atas. So begitu kamu jangan heran kalau kenapa price tembus. Sebenarnya price tembus itu semata-mata untuk mengambil order di maximum pen level ataupun MPL kita ataupun base kita di area sini, ataupun kita boleh kenali sebagai Quasimodo trap. Dan yang sebenarnya kita punya QM adalah di area sini. Nah, QM kita di sini, tapi di sini berlaku satu base, jadi price tidak merespek price malah tembus masuk di dalam sini. Jadi kita boleh expect price akan sampai di sini, gitu Kita boleh entry di area sini. Jadi price betul-betul sampai sini sharp entry lah. Jadi kita dapat sharp entry. Saya harap kamu paham tentang perkongsian tentang Quasimodo nih ya. Sebab Quasimodo ini banyak sebenarnya, banyak cerita. Cuma kamu kena banyak praktik, kamu kena punya banyak buat latihan saja supaya kamu tidak mudah terpedaya, oleh pergerakan price. Oke. Kalau kita nampak seperti ini ya memang kita akan tahu. Tapi kalau kamu sudah biasa melihat chart seperti ini, so tidak mustahil kamu akan boleh baca pergerakan price. Oke. So, seperti ini ya, contohnya seperti ini. So sekarang price sudah membreak kita punya higher low, betul kan? Price sudah membreak higher low kita. Jadi kita akan expect price akan naik di QM kita, betul kan? Dan di sini berlaku satu MPL. Jadi kita boleh expect price akan sampai di sini dan sampai di sini. Jadi level entry kita boleh expect price akan sampai di atas sini. Kemungkinan price akan sampai di bawah sini. Oke, so ini adalah base kita. Yang warna biru ini adalah base kita. Kemungkinan price akan sampai di area sini saja. So jangan heran kalau price tidak sampai sini. Price saja sampai di area sini, di base kita nih, warna biru nih. Ini ya, warna biru nih. Lepas itu baru price turun. Kenapa price tidak sampai di QM? Sebab di sini berlaku satu base ataupun MPL kita, oke? Ataupun kita punya base lah. So nampak kalau time frame kecil kita akan nampak ini adalah supply zone, di sini adalah demand zone, dan di atas itu adalah supply zone. So ibarat rally base rally. So kita tidak hanya menunggu di Quasimodo level kita nih ataupun level entry kita, tapi kita perlu juga menunggu price akan sampai di sini, dan apakah price akan sampai di sini saja ataupun tembus bergantung dengan pergerakan market. Oke, so saya harap kamu paham mas. So setakat ini, sebab orang bilang kalau kamu tidak banyakkan latihan, sudah tentu kita akan fail lah, kita akan gagal lah. Jadi saya harap kamu paham dan kamu perhatikan betul-betul cara dan tips atau trik untuk kita membuat order, oke? Sebenarnya kita tahu price akan buat penurunan, tapi kita tidak tahu di mana tempat kita entry yang betul. So itulah problem trader yang newbie lah, yang baru mau belajar kan. Andai kata kalau kita tunggu price di area sini, kita sudah tertinggal market, oke? Jadi kalau kita entry kalau kita ada belajar tentang maximum pay level ataupun base di area sini ataupun trap, kalau kita ada belajar tentang Quasimodo trap, so kita boleh entry di sini dan price sampai sini terus membuat penurunan. So itu bergantung dengan kita saja. Jadi saya harap kamu paham betul-betul. Kalau kamu tidak paham, kamu just DM saya aja. Dan kalau kamu berminat mau belajar tentang pelajaran forex, kamu boleh just WhatsApp saya aja, oke? So sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya daripada saya Bob Rompovan FX. Bye bye.